Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun berada dalam kondisi yang sehat, kuat, berkat kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan merenungkan firman Allah, sebab hanya firman Allah yang memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kesempatan yang indah Tuhan masih beri bagi kami untuk kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang menghidupkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam setiap kehidupan kami supaya firman-Mu benar-benar menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini saya beri judul berserah penuh atau penyerahan secara total. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita harus benar-benar memiliki satu penyerahan total kepada Allah kita, kepada Tuhan kita yang memegang, yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Rut pasal pertama ayat yang Rut pasal pertama ayat 16 dan 17 berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana ucapan Rut terhadap Naomi. Apa yang diucapkan Rut ini menunjukkan bagaimana dia memiliki satu penyerahan secara total terhadap apa yang diyakini. Tentunya yang diyakini Rut, yang diyakini Naomi, Allah yang dia percayai itu juga yang diyakini dan yang dipercayai oleh Rut. Sekalipun mungkin awalnya Rut ini tidak mengerti siapa Allah itu, tetapi mungkin melihat kehidupan daripada Naomi, Rut benar-benar mempercayakan diri kepada Naomi. Dia yakin bahwa ketika dia menyerahkan diri secara total, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Rut memiliki satu prinsip. Kalau melihat satu kenyataan hidup, apa yang ada pada Naomi itu sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Kekayaan sudah tidak ada, suami sudah tidak ada, anak-anak pun sudah tidak ada semua. Bahkan suami Rut pun sudah tidak ada. Apa yang diharapkan kalau dia mengikuti Naomi? Tetapi satu keyakinan daripada Rut, dia percaya, dia berserah penuh, dia berserah seutuhnya karena dia yakini bahwa apa yang dipercayai oleh Naomi itu juga yang dipercayai oleh Rut, bahwa Allahnya Naomi Allah yang sanggup memelihara dia. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Rut memiliki satu pendirian. Kalau kita lihat di sini dari kehidupan Naomi memang sudah tidak ada yang diharapkan. Dari ayat pasal 1 ayat 21 bagian A dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Di sini kita dapat simpulkan bahwa Naomi tadinya memiliki harta kekayaan yang mungkin dapat diandalkan untuk kehidupannya. Tetapi setelah dari Moab dia harus kembali ke Bethlehem. Naomi katakan tidak ada lagi yang dia miliki. Kalau dulu dikatakan berangkat dengan tangan penuh, tetapi dia kembali, dia pulang ke Bethlehem dengan tangan yang kosong.
tidak lagi memiliki sesuatu apapun yang dapat diandalkan. Nah, saudara, apa kalau melihat kenyataan ini, apa yang diharapkan oleh Rut mengikuti Naomi yang sudah tidak memiliki apa-apa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki penyerahan penuh, penyerahan diri secara total, dia tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang diyakini oleh Rasul Paulus. Dan tentu ini juga yang diyakini oleh Rut. Dia tidak memperhatikan keadaan Naomi sekarang. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki harapan. Tetapi Rut begitu yakin akan pandangannya ke depan. Bahwa ada harapan bagi orang-orang yang mau berserah penuh secara total kepada pribadi Allah yang dia yakini. Tentu ini juga yang harus menjadi satu keyakinan kita sebagai orang percaya. Yakini bahwa Allah kita, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Sebab itu serahkan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Ya. Kalau melihat kondisi kenyataan hidup memang mengecewakan, menyakitkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi orang yang memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, dia selalu memiliki harapan. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah yang membuat kita memiliki satu pengharapan di dalam Dia. Dan Roh Kudusnya yang sudah dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Membuat kita mampu, kita memiliki satu pengharapan di dalam Dia. Nah saudara, sekarang bagaimanakah hidup seorang yang memiliki penyerahan penuh, yang memiliki penyerahan secara total kepada Tuhan, supaya dia tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami yang namanya putus asa. Yang pertama, hidup seorang yang memiliki penyerahan penuh secara total. Yang pertama, dia harus rela hidup sederhana. Rela hidup sederhana. Kita lihat di sini bagaimana Rut ketika dia menyerahkan diri secara total ikut Naomi yang gak tahu bagaimana hidupnya nanti. Kita lihat di sini bagaimana Rut rela hidup sederhana. Yang dia lakukan dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua, kita lihat di sini, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Kita lihat di sini Rut tidak tahu hidupnya dulu waktu di Moab apa yang dilakukan. Tetapi kita lihat di sini Rut setelah mengikut Naomi, memang saudara tidak ada sesuatu yang diharapkan. Bukannya Naomi yang menghidupi Rut, tetapi Rut yang harus menghidupi Naomi. Kita lihat Rut harus memungut bulir-bulir jelai yang tercecer di belakang orang yang sedang panen. Dia pungut, mungkin dia kumpulkan dari satu persatu sampai dia mendapatkan sesuatu yang dapat untuk menghidupi Naomi dan Rut. Kita lihat bahkan di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-7, di situ kita akan melihat bagaimana ketika orang memperhatikan keadaan daripada Rut ini. Kita lihat Rut pasal 2 ayat ke-7 bagian terakhir dikatakan demikian. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari
pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh Rut. Rut memiliki satu pribadi yang tekun, setia terhadap mertua, tekun di dalam pekerjaan. Apa yang ditangani, dikatakan di sini, dia begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Para pegawai daripada Boas memperhatikan bagaimana Rut ini ketika melakukan pekerjaan itu dengan tekun, dengan setia. Dia kumpulkan dari satu sampai mungkin dia mendapatkan seperti yang diinginkan. Bahkan dilihat di sini para pegawai Boas melihat dia begitu tekun, dikatakan dia dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Kita lihat Rut rela lakukan itu demi untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Lalu yang kedua kita lihat di sini. Kalau yang pertama tadi kita lihat bagaimana Rut rela hidup sederhana. Bahkan dalam Filipi pasal 4, di situ bagaimana Rasul Paulus mau menyampaikan supaya kita menjadi orang-orang yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya. Sebagai orang percaya, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, rela hidup sederhana, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Filipi pasal 4 ayat 11, 12, 13 berkata demikian, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ini yang dilakukan, yang diyakini oleh Rasul Paulus. Dan tentu juga ini yang diyakini oleh Rut. Dia belajar mencukupkan diri ketika dia berserah penuh mengikuti Naomi yang tidak memiliki apa-apa. Dan yang kedua, sebagai orang yang percaya, yang memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, yang kedua adalah mudah menyesuaikan diri. Mungkin saudara sebelum dipanggil Tuhan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan, ada halangan, ada rintangan. Atau mungkin dari pihak keluarga pun saudara tidak mendapatkan hak apapun. Saudara menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Saudara, ini dialami oleh Rut. Ketika dia mengikuti Naomi, dia harus bekerja keras. Dan dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Rut bukan tipe perempuan yang menuntut status atau kedudukan, yang minta dihargai, yang minta dihormati. Tetapi kita lihat di sini, Rut sebagai pribadi yang tekun, sebagai pribadi yang setia. Apapun yang terjadi, yang akan dihadapi, dia akan hadapi dengan senang hati. Apapun yang dipercayakan untuk dikerjakan, dia akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat tadi dalam Rut pasal 2 ayat 7. Dikatakan dia bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan dikatakan tidak sedetik pun, dikatakan seketika pun ia tidak berhenti. Itu menunjukkan bahwa Rut pribadi yang tekun, pribadi yang setia, dia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Di mana dia harus bekerja keras, dia harus membanting tulang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat. Selanjutnya yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati harus dimiliki oleh seseorang yang, saudara yang kasih dalam Tuhan,
penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kerendahan hati seseorang dapat terlihat dari sikapnya yang menghargai orang lain. Kita lihat Ruth sangat menghargai Naomi, apapun yang dipesankan, apapun yang diperintahkan, kita lihat Ruth dapat melakukannya dengan setia. Ya, kita lihat Ruth melakukan segala apapun yang diperintahkan oleh Naomi. Ini satu tanda bahwa dia adalah orang yang setia, orang yang memiliki kerendahan hati. Dalam Rut pasal 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Kita lihat Rut tetap setia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Naomi. Bahkan di dalam Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18 di situ kita melihat bagaimana ketaatan daripada Rut ini. Dalam Rut pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Kita lihat ketaatan, penundukan diri daripada Rut terhadap Naomi. Itu menandakan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, saudara taat janji Tuhan bagi kita yang memiliki penyerahan diri secara total. Janji Tuhan ada penyertaan, ada kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Ada pembelaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Asal serahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Mazmur, kita lihat saudara, di dalam Mazmur dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Dia akan bertindak. Apapun yang kita hadapi, serahkan. Sebab suatu saat kita akan melihat kemuliaan Allah akan Tuhan nyatakan atas setiap hidup kita, orang-orang yang percaya, yang berserah penuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Bila firman-Mu masuk di dalam hati kami, menyadarkan kami bagaimana kami mengiring Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi Tuhan, ketika kami berserah penuh kepada Engkau, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.